Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semua? Apakah dalam keadaan sehat ataupun mungkin ada yang sakit atau lagi flu? Semoga yang sakit diberi kesehatan, yang sehat selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum mengikuti pembelajaran hari ini, silakan persiapkan diri itu melalui seperti buku, pena, dan juga yang paling utama itu berdoa sebelum belajar. Nah, silakan berdoa sesuai dengan tempatnya masing-masing dan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Sebelum kita masuk ke materi, kita ulas dulu mengenai materi yang sebelumnya, yaitu mengenai konsep dasar akuntansi. Nah, di sini siapa yang masih ingat apa itu konsep dasar akuntansi? Akuntansi adalah proses mencatat, menganalisis, dan melaporkan transaksi ekonomi untuk membentuk laporan keuangan yang akurat. Gunanya untuk apa, Bu? Gunanya itu untuk menyampaikan informasi, terus sebagai alat pengambilan keputusan, serta bentuk-bentuk tanggung jawab. Nah, masih ingat nggak kemarin siapa sih orang yang paling kepo atau yang membutuhkan informasi laporan keuangan kita? Itu adalah pihak bank, pihak kreditor, atau pihak investor dan pemerintah. Nah, 3 orang ini adalah pihak eksternal. Pihak internalnya apa? Pihak internal itu ada pemilik, manajemen, dan lain sebagainya. Ya, seseorang yang tuh melihat laporan keuangan kita itu benar apa belum, itu disebut profesi apa? Itu adalah profesi akuntan. Profesi akuntan itu ada akuntan internal, akuntan publik, akuntan pemerintah, akuntan lembaga, dan akuntan pendidikan. Nah, kenapa sih pihak luar itu seperti bank tidak asal percaya aja dengan laporan keuangan kita? Kita mencatat harta kita itu tanpa bukti. Nah, mungkin semua orang bisa aja itu mengakui kekayaannya. Semua orang bisa mengakui kekayaannya. Misalnya kita pinjam uang ke bank, terus kita bilang kita punya kekayaan 1 miliar, tapi sebenarnya modal kita itu aslinya 0. Nah, bank itu tidak akan percaya, pasti bank tidak akan mau rugi dengan kebohongan kita itu. Nah, coba bayangkan sekarang misalnya kita sebulan membeli HP seharga 3 juta, tapi dia kekurangan uang nih. Dia pinjam uangnya ke si Mira 1 juta. Jadi berapa uang asli bulan ini? 2 juta kan. Nah, HP ini adalah asetnya bulan. Utang Mira ini, pinjaman yang diberikan Mira ini adalah utangnya si bulan. Sedangkan 2 juta yang tadi itu adalah modalnya si bulan. Nah, jadi bulan itu untuk mendapatkan HP, dia hasilnya dari duit uangnya sendiri ditambah dengan uang pinjaman dari si Mira. Terus Bu, kalau suatu perusahaan itu dia punya gedung mewah, tapi modalnya itu 0, Bu, aslinya 0. Ya, berarti asetnya itu, perusahaannya itu berasal dari hasil pinjaman atau utang, semuanya utang gitu loh. Aset itu bisa berasal dari, aset itu pasti punya asal usulnya, mau itu dari dana sendiri, mau itu dari pinjaman, itulah aset. Terus yang terakhir itu kalau kita bayar utang menggunakan kas, bagaimana timbangan harganya, Bu? Apakah masih seimbang? Masih, harga timbangannya itu masih seimbang. Jadi ketika kita bayar utang dengan kas kita, aset kita berkurang dan beban utang pun ikut berkurang. Nah, jadi kita itu punya timbangan keramat yang disebut dengan persamaan dasar akuntansi. Aturannya di sini itu sisi kanan dan sisi kiri itu harus sama. Nah,
Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai ya. Pertama itu menjelaskan konsep mengenai persamaan dasar akuntansi. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas dengan tepat. Yang kedua itu menganalisis pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan dasar akuntansi dengan akurat. Nah, materi yang pertama itu mengenai pengertian persamaan dasar akuntansi. Kita menggunakan metode pelajaran Islami. Jadi setelah ini ada studi kasus mengenai berita yang harus diselesaikan secara berkelompok. Nah, sekarang silakan tonton video yang Ibu tayangkan ini. Setelah nonton video, kita akan diskusi sedikit mengenai poin-poin penting dari video ini. Program makan bergizi gratis yang digulirkan oleh pemerintah sejak awal tahun 2025 membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat di daerah. Seperti di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, program ini membawa berkah sendiri bagi para pelaku UMKM. Permintaan bahan baku lokal seperti susu sapi dan telur puyuh melonjak drastis hingga 300%. Geografis Kabupaten Boyolali yang berada di bawah lereng Gunung Merapi dan Merbabu membuat wilayah ini sangat subur untuk pertanian sayur mayur dan peternakan sapi perah. Potensi alam yang melimpah ini kini terserap maksimal sejak adanya program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu sektor yang paling merasakan dampaknya adalah pengolahan susu. Dania, pelaku UMKM susu pasteurisasi di Desa Singosari, Mojosongo, mengaku kewalahan memenuhi pesanan. Sejak Januari 2025, produksi susu sapinya naik hingga 300% setelah mensuplai kebutuhan puluhan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Dalam sehari, ia mampu mengolah 500 liter susu sapi segar menjadi sedikitnya 5.000 pek susu bantal pasteurisasi. Bahan baku susu segar diambil dari para peternak sapi perah di Desa Singosari. Saat ini kami sudah mengampu sekitar 20 SPPG, area DIY utamanya di Sleman, kemudian di Solo, Magelang, begitu. Dan ada Boyolali juga. Saat ini kami mengalami kenaikan produksi di angka 300%, kurang lebih dalam satu hari sekitar 500 liter susu. Rezeki dadakan juga menghampiri Rosita, pengusaha pengolahan telur puyuh di Kecamatan Teras, Boyolali. Sejak 1 bulan terakhir, ia menjadi pemasok telur puyuh rebus ke dapur SPPG di wilayah Boyolali dan Sukoharjo. Jika biasanya hanya menjual 2.000 butir di pasaran, kini dalam seminggu menerima pesanan hingga 15.000 butir, membuat omset usahanya melonjak tajam. Kemarin habis dapat pesanan dari SPPG lumayan banyak sekali. 1 bulannya lebih dari 30.000 biji. Dan itu semua dikerjakan sendiri sama keluarga. Alhamdulillahnya berkah lah buat keluarga saya gitu. 1 minggu bisa 10.000, bisa sampai 12.000. Penyerapan produk lokal ini salah satunya dilakukan oleh SPPG Polres Boyolali di bawah naungan Yayasan Kemala Bayangkari. Setiap harinya, dapur ini memproduksi 3.101 porsi makanan untuk 16 titik sekolah, mulai dari TK, PAUD, hingga SMP. Menu yang disajikan sangat bervariasi, mulai dari sayuran segar, tahu dan tempe, hingga susu pasteurisasi asli Boyolali. Pengawasan ketat pun dilakukan, mulai dari pengecekan fisik hingga bahan baku oleh ahli gizi dan chef. Kita menggunakan bahan baku lokal. Selain meningkatkan UMKM sekitar, itu yang dapat digunakan itu kita dapatkan dengan mudah. Tentunya sayur dari Gunung Merapi itu sangat melimpah dan sangat banyak. Kedua, tahu dari lingkungan sekitar. Ketiga, bahan baku susu pasteurisasi. Kenapa memakai susu pasteurisasi? Karena di Boyolali sangat terkenal dan kualitas susu yang sangat baik. Agar program ini berjalan tepat sasaran dan tidak ada penyelewengan, Kapolres Boyolali AKBP Roshid Hartanto memastikan sistem pengawasan berlapis. Pihaknya menerapkan konsep duo balance dengan melibatkan akuntan profesional dan personel Polri.
Untuk pengawasan dari segi finansial sendiri, kami di sini menggunakan akuntan, kemudian kami di sini juga melakukan pengawasan menggunakan personil Polri yang diperbantukan di SPPG ini agar bisa dual balance. Jadi segala sesuatu aktivitas keuangan yang disajikan baik diperbelikan bahan baku maupun penggunaan ad cost yang digunakan untuk operasional SPPG itu semua bisa dipertanggungjawabkan dan diaudit oleh publik. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, SPPG, dan pelaku usaha lokal, program makan bergizi gratis diharapkan tidak hanya mencetak generasi emas yang sehat, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian rakyat kecil di daerah. Taufik Irvani, Boyolali, Jawa Tengah. Nah, setelah menonton video mengenai program MBG dorong pertumbuhan UMKM lokal. Nah, di sini tadi disebutkan bahwasanya Bapak Kapolres Boyolali itu di MBG itu dibutuhkan akuntan, ya kan, untuk sebagai sistem dual balance-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa akuntan itu sangat penting atau dibutuhkan di dapur program MBG tersebut? Biasanya itu yang pertama ada menjaga akuntabilitas. Kenapa? Karena uang yang kita gunakan itu adalah uang negara. Jadi akuntan ini bertugas memastikan uang yang dikeluarkan itu benar-benar menjadi makanan untuk anak-anak, bukan hanya hilang tanpa jejak. Yang kedua itu efisiensi. Nah, akuntan ini membantu menghitung apakah harga beli bahan baku ini sesuai dengan anggaran atau malah lebih kemahalan. Dan yang terakhir itu sistem dual balance. Nah, ini yang disebutkan oleh Bapak Kapolres tadi. Kan, akuntan ini itu untuk menjadi pihak yang melakukan cek silang agar tidak ada selisih antara jumlah uang yang diberikan dengan jumlah barang yang dibeli gitu. Nah, sekarang tugas Ananda itu yaitu ibu mau menjadi 2 kelompok. Silakan ketua bantu ibu untuk bentuk kelompoknya. Itu ada 2 kelompok saja, silakan. Yang mana kelompok 1 dan yang mana kelompok 2, karena tugasnya berbeda antara 2 kelompok itu. Nah, silakan cek LKPD yang ada di deskripsi ini. Silakan di-download juga bahan-bahan pembelajaran di deskripsi ini karena sebagai pedomannya. Oke. Nah, kelompok 1 itu adalah kelompok tim akuntan susu, tim akuntan UMKM Bu Dania. Silakan bantu Bu Dania dalam mengklasifikasi akun-akun aplikasi dan menganalisis transaksi. Nah, yang kedua itu tim akuntan Bu Rosita. Usahanya itu telur kudu, ya kan? Nah, silakan bantu juga Bu Rosita dalam mengklasifikasi akun-akun dan analisis transaksi dalam usaha telur kuyunya. Terus yang terakhir itu adalah membuat transaksi jebakan. Silakan kelompok 1 buat transaksi sebanyak 5 buah transaksi aja, sebanyak 5 buah transaksi yang nantinya harus dijawab oleh kelompok 2. Nah, aturannya di sini sisi kiri dan sisi kanan harus seimbang. Oke. Nah, silakan dibuat secara berkelompok, mau bertemu atau via WA, silakan, yang penting bekerja sama. Silakan dibagi tugasnya masing-masing dan gunakanlah flipbook yang ada di bahan baca minggu ini, oke, sebagai pedoman. Nah, sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu persamaan dasar akuntansi. Nah, persamaan dasar akuntansi itu adalah sistematis yang menggambarkan suatu hubungan pada perusahaan, yaitu meliputi pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi aset dan sumber dananya.
Nah, apa yang kita miliki itu adalah aset kita. Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan untuk menjalankan usahanya. Contohnya, itu ada kas, ada perlengkapan, ada peralatan, gedung, dan lain sebagainya. Nah, aset ini tidak jatuh langsung dari langit, tapi dia bisa bersumber dari utang atau liabilitas. Itu jika aset jika aset didapatkan dari pihak ketiga atau bank. Nah, dan aset pun juga bisa bersumber dari modal jika aset itu didapatkan dari sektor uang pribadi kita gitu. Oke. Nah, maka rumus persamaan dasarnya yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Nah, apa-apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi modal? Nah, untuk mempengaruhi modal itu ada yang pertama itu pendapatan. Pendapatan adalah hasil dari jualan atau jasa kita, ya kan? Jadi pendapatan ini menambahnya modal. Terus ada juga beban. Beban ini adalah biaya yang harus kita keluarkan, biaya operasional yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Contohnya seperti beban listrik, beban gaji, ya kan? Nah, jadi beban ini mengurangi modal. Terus yang terakhir adanya prive. Prive itu adalah kita ambil uangnya, kita pakai uang perusahaan untuk pribadi kita. Nah, itu juga mengurangi modal. Jadi rumusan persamaan dasar akuntansi ini dikembangkan menjadi aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas ditambah pendapatan dikurang beban dikurang prive. Nah, baiklah, hanya sampai di sini materi kita hari ini. Silakan kerjakan kuis untuk pemahaman Ananda setelah melihat video pembelajaran ini. Nah, terus sebagai untuk memastikan Ananda telah menonton video ini dari awal sampai akhir, silakan buat kesimpulan di buku catatannya masing-masing. Nah, nanti akan dicek di minggu depan dan tugas kelompok tadi akan dipresentasikan di minggu depan juga. Oke. Baiklah, hanya sekian dari Ibu. Semoga kita diberi kesehatan untuk bisa bertemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.